Hai, selamat malam. Kita lanjutkan lagi kuliah kita. Pada kuliah yang lalu, kita telah selesaikan uji BMT, baik itu pada non-faktorial maupun percobaan faktorial. Kita lanjutkan penggunaan pada uji Duncan. Ya, uji Duncan. Syarat-syarat penggunaan uji Duncan telah kita bicarakan sebelumnya. Prosedurnya sebenarnya mirip, tapi tidak sama. Salah satu perbedaan dengan BMT ada pada uji Duncan itu digunakan satu seri pembanding yang disebut dengan SSR, Shortest Significant Ranges, selangnya atau terpendek, sesuai dengan pasangan yang dibandingkan. Dan itu nilai SSR itu tergantung pada nilai galat baku SD kas dari pasangan yang dibandingkan. Nah, kita coba satu saja, uji Duncan pada percobaan non-faktorial. Kita ambil percobaan rancangan acak lengkap non-faktorial yang telah dibahas pada bagian 3.1 dan nilai pengamatan terdapat pada tabel 3.4 yang kita tunjukkan bahwa pada tabel 3.5 bahwa signifikansi terjadi pada alfa 0,01, maka uji beda dilakukan pada alfa 0,05 dan alfa 0. Pertama-tama lakukanlah pengujian pada alfa 0,05. Selanjutnya pada alfa 0,01. Langkah pertama adalah urutkan nilai pengamatan mulai dari yang terbesar ke yang terkecil. Sebenarnya boleh juga mulai dari yang terkecil ke yang terbesar, cuma saya lebih memilih mulai dari yang terbesar ke terkecil. Seperti pada tabel 5.16 ini. Jadi urutan pertama itu kadar air yang terbesar 0,303, terus sampai yang terkecil 0,060. Langkah yang kedua adalah hitunglah galat baku ya, SD sesuai dengan rancangan percobaan yang digunakan dan data-data yang dibandingkan. Lihat penjelasan pada bab 5.12. Pada RAL non-faktorial, rumusnya sudah ada kita bicarakan sebelumnya. Ini rumusnya, saya angkat lagi, sehingga SD-nya adalah 2 akar dari 2 kali 0,00258 dibagi 3, sama dengan 0,004147. Inilah galat baku. Lalu langkah yang ketiga adalah menghitung nilai T kurang 1 dari SSR. T itu adalah banyaknya perlakuan. Jadi, kalau banyaknya perlakuan 5, ya itu 5 kurang 1, 4 kurang 1 dari SSR. Jadi, SSR adalah rumusnya begini. SSR sama dengan RP. RP ini adalah nilai signifikan student range pada tabel lampiran 3. Jadi, ada tabel lampiran yang harus diambil, nilainya, angkanya, yang disebut sebagai RP atau nilai SSR dari tabel. Sedangkan SD itu adalah galat baku. Yang rumusnya di atas tadi sudah kita katakan, lalu dibagi dengan akar 2. Untuk P, 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi tergantung jumlah P-nya. P dalam hal ini adalah jarak. P dalam hal ini adalah jarak atau ranking yang dibandingkan. Misalnya P sama dengan 2 untuk perbandingan 2 ratan yang berurutan. Misalnya L4 dengan L3. Coba kita lihat tabel ini. L4 dengan L3.
Ini. Jadi ini berurutan dia. Jadi P sama dengan 2. Atau dengan L3 dengan L2, P sama dengan 2. Atau L2 dengan L1, P sama dengan 2. Atau L1 dengan L0, P sama dengan 2. Jadi kalau dia berurutan, maka P-nya adalah 2. Nah, kalau P sama dengan 3 itu maksudnya adalah perbandingan rataan dari pengaruh yang ada satu rataan selingan. Misalnya L4 dengan L2. Coba kita lihat. Nah, P sama dengan 3, L4 dengan L2. L4 ini dengan L2 ini. Jadi kalau kita lihat P-nya adalah 1, 2, 3. Ada selingannya satu, yaitu L3. Atau bisa juga L3 dengan L1. L3 dengan L1. Kita mau membandingkan L3 dengan L1. Jadi jumlah P-nya 1, 2, 3. Ada selingannya 1. Atau kita mau bandingkan L2 dengan L0. Ada selingannya 1. Yaitu L4, ini, L1 ini. L2 dengan L0. Ya. Jadi ini disebut dengan P sama dengan 3. Kalau P sama dengan T itu berarti perbandingan rataan tertinggi dengan terendah. Ya. P sama dengan T. T itu jumlah taraf. Jumlah taraf. Jadi jumlah taraf perbandingan kita, jumlah taraf perlakuan kita ada 5. Jadi P sama dengan 5. Jadi itu kalau kita mau bandingkan dalam hal ini L4 dengan L0. Jadi coba kita lihat 1, 2, 3, 4, 5 P-nya. 5 P-nya. Nah, untuk contoh kita, derajat bebasnya 10, maka nilai RP-nya pada alfa 0,05 dari tabel SSR, lampiran 3 di buku itu ada ya, kalian bisa lihat. Dicantumkan pada tabel 517. Dan demikian, SSR untuk P sama dengan 2 adalah seperti ini rumusnya. Jadi dari tabel lampiran 3 itu, RP untuk P sama dengan 2, 3,15, SD-nya sudah kita hitung, dan di akar 2 kan, lalu hasilnya adalah 0,0092. Dengan cara yang sama, ya bisa dihitung untuk P sama dengan 3, 4, 5. Dari tabel 315 tadi, kita bisa ambil RP untuk P sama dengan 3, 3,30. Untuk RP bentuk P sama dengan 4, 3,37. Dan RP untuk P sama dengan 5, 3,43. Nah, SSR-nya bisa kita hitung dengan rumus ini yang di atas tadi. Ya, yang di atas itu. Tinggal memasukkan ke dalam rumus, kita perolehlah SSR. Jadi ini sudah kita hitung untuk P sama dengan 2, SSR-nya 0,092, P-nya sama dengan 3, 0,097, P sama 4, 0,099, P sama dengan 5, 0,0101. Nah, begitulah cara menghitung SSR-nya dan metode untuk membandingkan satu dengan yang lain ada di langkah 4 ya. Itulah jarak antara rataan perlakuan terbesar dan nilai SS terbesar, yaitu dalam hal ini P sama dengan T seperti yang dihitung pada langkah 2. Dan seterusnya, kalian bisa baca itu mudah sekali. Ya. Dan kemudian kita berikan nilai dari notasi garis. Ya, notasi apa yang dimaksud notasi garis sudah kita bicarakan pada kuliah yang lalu. Nah, kemudian kita bisa lanjutkan dengan notasi huruf. Ya. Untuk alfa 0,05 kita gunakan huruf kecil. Ya, notasi garis kita rubah menjadi notasi huruf. Ini dia. Lalu kita buat juga untuk P untuk taraf alfa 0,05, 0,01.
Jadi kita hitung RP-nya. RP-nya dari tabel 315 itu. Kita ambil dari tabel 315 itu. Nah, kita bisa hitung SSR-nya. Rumus SSR-nya sudah kita pelajari barusan. Nah, kita bandingkanlah satu dengan yang lain, ya, satu dengan yang lain. Kita kasih pertama notasi garis, lalu kemudian notasi huruf, lalu kita sederhanakan notasinya menjadi seperti notasi huruf yang di kanan ini. Kalau kita gabung, maka beginilah hasil uji lingkungannya. Untuk alfa 0,05 dan alfa 0,01. Dan seperti yang saya katakan bahwa di bawah tabel itu selalu harus kita buat keterangan. Jadi keterangan angka-angka yang diikuti oleh huruf besar, oleh huruf kecil atau besar yang berbeda nyata atau sangat nyata berdasarkan uji Duncan. Jadi L4 dengan L3, ya kan, huruf kecilnya berbeda, ini misalnya. Huruf kecilnya berbeda berarti dia pada alfa 0,05 berbeda nyata, huruf besarnya berbeda, berarti pada uji alfa 0,01 berbeda sangat nyata. Jadi kadar air pada lama penyimpanan 56 hari sangat nyata lebih tinggi, lebih banyak dibandingkan dengan kadar air pada lama penyimpanan 42 hari. Begitu cara membacanya. Sedangkan kadar air L3 dengan L2 sama, karena huruf kecilnya sama, huruf besarnya sama. L2 dengan L3. Jadi, kadar air untuk lama penyimpanan 42 hari sama dengan kadar air untuk lama penyimpanan minyak olein 28 hari. Nah, dengan cara yang mirip, kalian bisa lanjutkan dengan uji Duncan pada percobaan faktorial. Pada prinsipnya sama, ada perbedaannya sedikit saja, ya, ada sedikit saja. Buka dulu videonya masing-masing. Baik, materi kuliah kita untuk hari ini habis, tapi kita harus kuliah sekali lagi pada Januari minggu kedua. Pada Januari minggu kedua berarti hari apa itu? Hari Jumat.
rancangan percobaannya minggu kedua. Minggu pertama Januari kita tidak ada kuliah. Karena saya tanggal 3 sampai tanggal 7 berobat ke Penangnya. Jadi kita sampai hari ini baru kuliah 14 kali termasuk UTS. Harus ada 15 kali. Nah, 15 kali itu yang ke-15 nanti tanggal berapa itu ya? Minggu kedua lah ya, di Januari. Bukan di minggu pertama. Paham ya? Jadi yang minggu pertama sudah kita ganti hari ini. Karena saya berobat sekali lagi berobat. Ada pertanyaan adik-adik? Ada? Baik, kalau tidak ada, selamat malam. Sampai ketemu Januari. Selamat Natal dan selamat Tahun Baru. Jangan lupa bahagia, jangan lupa jaga kesehatan. Jangan lupa, kita pasti perlu bertemu Januari yang akan datang. Baik, Pak. Ya, salam. Shalom.